Menjelang pergantian tahun, banyak orang diam-diam menundukkan kepala, bukan karena sedang bersyukur, melainkan karena sedang menghitung apa saja yang tidak berjalan sesuai rencana, target yang tidak tercapai, keputusan yang terasa salah, dan hidup yang semakin jauh dari gambaran ideal yang dulu pernah dibayangkan. Di saat yang sama, layar ponsel menampilkan cerita yang berbeda, resolusi baru, pencapaian besar. Narasi seolah semua orang siap melangkah ke tahun depan dengan hidup yang rapi dan penuh arah. Tanpa disadari, perbandingan itu menanamkan satu pikiran yang sama di banyak kepala. Ada yang salah dengan hidup saya. Jika kamu berada di titik itu sekarang, hidup terasa berantakan, tidak teratur, dan penuh tanda tanya. Video ini memang ditujukan untuk kamu, bukan untuk menghibur, bukan untuk memberi harapan kosong, tetapi untuk menguji cara kamu memandang hidup. Stoikisme tidak pernah berusaha menenangkan ego. Ia justru menantangnya. Filsafat ini tidak bertanya sejauh apa kamu sudah melangkah, tetapi bagaimana kamu berdiri ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Disinilah banyak orang keliru. Mereka menganggap hidup yang berantakan sebagai tanda kegagalan. Padahal, dalam pandangan Stoik, kekacauan seringkali bukan penutup cerita, melainkan titik di mana ilusi lama mulai runtuh, bukan untuk menghancurkan kamu, tetapi untuk memisahkan mana hidup yang hanya diikuti karena kebiasaan dan mana hidup yang benar-benar layak dipertanggungjawabkan. Coba jujur sejenak, bagaimana jika yang kamu alami sekarang bukan kemunduran, melainkan fase di mana standar batin kamu mulai berubah? Bagaimana jika rasa gagal ini bukan penanda kamu tertinggal, tetapi tanda bahwa kamu tidak lagi mau hidup dengan cara yang sama? Stoikisme mengajarkan satu hal yang tegas. Kesuksesan sejati tidak dimulai dari keadaan luar, melainkan dari perubahan cara seseorang berpikir dan bersikap. Dan perubahan itu jarang terasa nyaman. Ia sering hadir sebagai kebingungan, rencana yang runtuh, dan rasa muak terhadap hidup lama yang tidak lagi terasa jujur. Karena itu, Stoikisme tidak menilai kesuksesan dari apa yang tampak, tetapi dari tanda-tanda perubahan batin. Dan tanda-tanda itu justru sering muncul saat hidup terasa paling tidak rapi. Dalam video ini kita akan membahas 7 tanda yang menurut Stoikisme menunjukkan bahwa seseorang sedang bergerak menuju kesuksesan di tahun 2026. Meskipun hidupnya saat ini masih terasa berantakan, tanda-tanda yang tidak selalu terlihat orang lain, tidak selalu terasa menyenangkan. Namun, jika kamu mau jujur mengamatinya, mungkin sudah mulai muncul dalam diri kamu. Sebelum kita masuk ke tanda pertama, pastikan kamu subscribe ke channel ini, aktifkan notifikasi, dan tonton video ini sampai akhir. Karena tanda terakhir bukan sekadar penutup, ia akan menentukan satu hal penting. Apakah semua kekacauan ini akan berakhir sebagai alasan, atau justru menjadi fondasi kesuksesan kamu di 2026? Mari kita mulai. Tanda pertama, kamu berhenti menyalahkan dunia, mulai mengoreksi diri sendiri. Pertama, kamu berhenti menyalahkan dunia, mulai mengoreksi diri sendiri. Salah satu tanda paling awal bahwa seseorang mulai bergerak menuju kesuksesan bukanlah ketika hidupnya membaik, melainkan ketika cara berpikirnya berhenti mencari kambing hitam. Di fase hidup yang berantakan, menyalahkan keadaan terasa sangat manusiawi. Menyalahkan ekonomi, menyalahkan pekerjaan, menyalahkan keluarga, bahkan menyalahkan waktu, karena merasa memulai terlalu terlambat. Mungkin kamu pernah berada di titik itu, sudah berusaha, tetapi hasil tidak sebanding. Sudah lelah, tetapi hidup terasa tetap di tempat yang sama. Dan setiap kali rencana gagal, pikiran kamu mencari satu kalimat yang menenangkan, kalau saja kondisinya berbeda. Namun, Stoikisme mengajarkan satu hal yang tidak nyaman bagi ego. Selama kamu terus menunjuk keluar, selama itu pula kendali hidup kamu tidak benar-benar berada di tangan kamu. Disinilah peralihan penting terjadi dari victim mindset, cara berpikir yang merasa hidup selalu menimpa, menuju ownership, kesadaran bahwa meski tidak semua hal bisa dikendalikan, cara kamu merespon
selalu berada dalam kuasa kamu. Stoikisme menyebutnya sebagai pemisahan yang tegas. Ada hal-hal yang berada di luar kendali, masa lalu yang sudah terjadi, keputusan orang lain, kesempatan yang terlewat. Namun, ada hal-hal yang selalu berada dalam kendali kamu. Apakah kamu tetap belajar meski lelah? Apakah kamu menjaga disiplin meski tidak diawasi? Dan apakah kamu berani mengakui kesalahan tanpa sibuk membela diri? Orang yang gagal sering terjebak pada pola yang sama. Mereka ingin hidup berubah, tetapi tidak mengubah kebiasaan. Mereka menginginkan masa depan yang berbeda, tetapi menunda keputusan sulit. Dan ketika hasilnya tidak kunjung datang, mereka berkata, memang nasibnya seperti ini. Sebaliknya, orang yang bertumbuh mulai bertanya dengan cara yang lebih jujur. Bukan lagi kenapa ini terjadi pada saya, tetapi di bagian mana saya belum mengambil ownership sepenuhnya. Pertanyaan ini tidak nyaman karena jawabannya sering menyakitkan. Ada waktu yang terbuang, ada disiplin yang longgar, ada potensi yang dibiarkan menunggu terlalu lama. Namun justru di sanalah kekuatan mulai terbentuk saat kamu berhenti menyalahkan dunia dan mulai mengoreksi diri sendiri tanpa kemarahan, tanpa drama. Hidup kamu mungkin masih berantakan di luar. Masalah belum selesai, arah belum sepenuhnya jelas. Namun jika cara berpikir kamu mulai jujur dan bertanggung jawab, itu adalah tanda bahwa fondasi kesuksesan sedang diletakkan. Kesuksesan menurut Stoikisme tidak dimulai dari keadaan yang ideal. Ia dimulai dari satu keputusan yang tenang, beralih dari victim mindset, dan mengambil ownership penuh atas sikap serta pilihan sendiri. Dan inilah level pertama, kesadaran bahwa hidup kamu adalah tanggung jawab kamu. Tanda kedua, kekacauan hidup tidak lagi membuat kamu panik, tapi membuat kamu berpikir. Ada fase dalam hidup ketika masalah tidak datang satu persatu, tetapi muncul bersamaan. Keuangan belum beres, arah hidup belum jelas, energi mental terus terkuras. Di fase ini, kebanyakan orang jatuh ke pola yang sama. Panik. Panik mendorong keputusan cepat. Pesan dikirim tanpa dipikirkan. Kata-kata diucapkan karena emosi. Langkah besar diambil hanya untuk segera keluar dari rasa tidak nyaman. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Saat masalah datang, pikiran terasa bising, napas menjadi pendek, dan satu dorongan mendominasi segalanya. Yang penting, cepat selesai. Namun, perhatikan perubahan halus ini. Jika akhir-akhir ini kekacauan hidup tidak lagi membuat kamu meledak, melainkan membuat kamu berhenti sejenak dan berpikir, itu adalah tanda penting bahwa mental kamu sedang naik level. Stoikisme menjelaskan perbedaan ini dengan sangat jelas. Bukan peristiwa yang merusak manusia, melainkan impulsive judgment, penilaian spontan yang lahir dari emosi, bukan kesadaran. Disinilah jarak mulai terbentuk. Jarak antara stimulus dan respons. Dan di jarak inilah self-control dilatih. Dulu setiap masalah terasa seperti ancaman yang harus segera dilawan atau dihindari. Sekarang, meski tetap berat, kamu mulai melihatnya sebagai persoalan yang perlu dianalisis. Perubahan ini tampak dari hal-hal sederhana. Kamu tidak lagi langsung membalas pesan saat emosi sedang tinggi. Kamu memberi waktu sebelum mengambil keputusan besar. Kamu mulai bertanya, apa langkah paling rasional yang bisa saya ambil? Bukan yang paling cepat. Ini bukan tanda kamu menjadi pasif. Justru sebaliknya. Ini tanda bahwa emosi tidak lagi memimpin pikiran kamu. Orang yang masih dikuasai kepanikan bereaksi. Orang yang bertumbuh mengelola respons. Reaksi lahir dari ketakutan. Respons lahir dari kesadaran. Di titik ini, kekacauan hidup berhenti menjadi pemicu kehancuran. Ia berubah menjadi medan latihan mental. Setiap masalah melatih kamu untuk menunda reaksi, mengamati emosi, dan memilih tindakan dengan sadar. Perlahan, pola pikir kamu berubah. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi pada saya? Melainkan, apa langkah paling tepat yang bisa saya ambil dari situasi ini? Inilah level kedua. Penguasaan respons. Hidup kamu mungkin masih belum rapi. Masalah belum sepenuhnya hilang. Namun, ketika kamu mampu tetap berpikir jernih,
Di tengah kekacauan, kamu sedang membangun kemampuan yang dimiliki sangat sedikit orang. Dan orang yang mampu berpikir jernih saat hidup berantakan, hampir selalu unggul ketika keadaan mulai membaik. Selanjutnya, kita akan masuk ke perubahan yang lebih dalam. Tanda ketiga, kamu mulai muak dengan hidup lama. Bukan sekadar lelah, ada perbedaan mendasar antara lelah dan muak. Lelah ingin berhenti sejenak. Muak ingin hidup berubah. Di fase ini, hidup kamu mungkin belum membaik, belum sepenuhnya selesai. Namun ada satu pergeseran batin yang mulai terasa jelas. Bukan sekadar kelelahan, melainkan penolakan terhadap cara hidup yang sama hari demi hari. Ini bukan burnout biasa. Burnout ingin melarikan diri. Sementara yang kamu rasakan sekarang adalah existential discomfort, ketidaknyamanan batin karena hidup yang dijalani tidak lagi terasa jujur. Secara lahiriah, rutinitas mungkin masih sama. Bangun pagi, bekerja, pulang mengulang. Namun di dalam muncul satu pertanyaan yang tidak bisa lagi diabaikan. Apakah saya benar-benar ingin hidup seperti ini terus? Stoikisme memandang perasaan ini bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai tanda bahwa internal standard kamu sedang naik. Jiwa kamu tidak lagi mau menerima hidup setengah-setengah. Ia menuntut keselarasan antara apa yang kamu jalani dan apa yang sebenarnya kamu anggap bernilai. Banyak orang mematikan perasaan ini dengan distraksi. Scroll tanpa henti, hiburan berlebihan, kesibukan yang tampak produktif tetapi kosong di dalam. Bukan karena hidup mereka baik-baik saja, melainkan karena mereka takut mendengar suara batin sendiri. Jika kamu justru berhenti sejenak dan membiarkan rasa muak itu hadir, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu mulai sadar. Kesadaran ini memang tidak nyaman, karena ia memaksa kamu bercermin. Menyadari bahwa ada potensi yang belum digunakan. Ada keputusan yang terus ditunda. Ada hidup yang dijalani karena kebiasaan, bukan karena pilihan sadar. Dalam stoikisme, ketidaknyamanan semacam ini adalah sinyal. Bukan sinyal bahaya, melainkan sinyal bahwa kamu sedang keluar dari versi lama diri kamu. Orang yang gagal akan berkata, "Ya sudahlah, memang begini hidup." Orang yang bertumbuh berkata, "Saya tidak mau hidup seperti ini terus." Kalimat kedua mungkin terdengar sederhana, namun di sanalah konflik of values dimulai. Konflik antara kenyamanan lama dan tuntutan nilai baru yang tidak bisa lagi diabaikan. Inilah level ketiga, konflik eksistensial yang sehat. Di tahap ini, hidup belum berubah, keadaan belum tentu membaik. Namun kamu sudah berhenti berdamai dengan hidup yang tidak lagi sejalan dengan siapa kamu ingin menjadi. Dan ketika seseorang berhenti berdamai dengan hidup setengah-setengah, perubahan besar hampir selalu menyusul, meskipun pada awalnya terasa mengganggu dan menakutkan. Tanda keempat, kamu mulai menyukai kesendirian yang jujur, bukan keramaian yang menghibur. Pada titik tertentu, kamu mulai merasakan perubahan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keramaian yang dulu terasa menyenangkan, kini justru melelahkan. Percakapan panjang tidak lagi mengisi energi. Hiburan yang dulu mengalihkan pikiran, sekarang terasa datar. Ini bukan karena kamu menjadi dingin atau menarik diri dari dunia. Ini karena sistem batin kamu mulai mencari kualitas yang berbeda. Secara psikologis, ini adalah tanda bahwa ketergantungan pada external validation mulai berkurang, dan secara neurologis, ada proses sederhana yang sedang berlangsung. Otak manusia terbiasa mengejar stimulasi cepat. Notifikasi, tawa, perhatian, interaksi singkat. Setiap rangsangan ini memicu pelepasan dopamin, memberi rasa senang yang cepat namun dangkal. Namun ketika seseorang mulai matang secara mental, otak tidak lagi puas dengan rangsangan terus-menerus. Ia mulai mencari keadaan yang lebih stabil, kejernihan berpikir, makna, dan self-regulation. Itulah sebabnya, kesendirian yang dulu terasa menakutkan, kini justru terasa menenangkan. Di fase ini, kamu tidak lagi merasa harus selalu hadir di setiap ruang. Tidak merasa bersalah ketika memilih diam. Tidak gelisah
ketika tidak ada yang memperhatikan. Kamu mulai berdialog dengan diri sendiri, tanpa penonton, tanpa topeng, tanpa kebutuhan untuk terlihat baik-baik saja. Stoikisme telah lama memahami fase ini. Marcus Aurelius menyebut kesunyian sebagai tempat kembali, bukan untuk melarikan diri dari kehidupan, melainkan untuk menatap pikiran sebelum kembali menjalaninya dengan sadar. Kesunyian bukan kesepian. Kesepian adalah kekosongan yang menunggu diisi orang lain. Kesunyian adalah ruang di mana karakter disusun ulang. Banyak orang takut pada kesunyian karena di sanalah kebisingan luar berhenti. Dan ketika itu terjadi, suara batin menjadi lebih jelas. Apa yang selama ini ditunda, apa yang dihindari, dan apa yang sebenarnya perlu diubah. Jika kamu mulai nyaman berada di ruang itu tanda bahwa sistem emosi kamu mulai stabil. Kamu tidak lagi hidup dari satu rangsangan ke rangsangan lain, tetapi dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya. Inilah emotional independence. Pada level ini, hidup mungkin masih belum rapi, namun batin kamu mulai tenang. Dan orang yang tenang di dalam tidak mudah dikendalikan oleh dunia luar. Tanda kelima, kamu tetap bergerak meski motivasi sudah tidak ramai. Di tahap awal, hampir semua orang bergerak karena motivasi, karena semangat, karena emosi, karena dorongan untuk membuktikan sesuatu. Masalahnya, motivasi memiliki satu kelemahan mendasar. Ia tidak konsisten. Ada hari ketika kamu bangun dengan energi besar. Ada hari ketika kamu bangun tanpa alasan apapun untuk melanjutkan. Dan di titik inilah banyak orang berhenti, bukan karena tidak mampu, melainkan karena menunggu perasaan yang tepat. Jika akhir-akhir ini kamu tetap bergerak meski motivasi tidak lagi ramai, itu adalah tanda penting bahwa cara kerja batin kamu sedang berubah. Mungkin sekarang kamu tidak selalu merasa bersemangat, tidak selalu yakin dengan arah. Bahkan kadang muncul pertanyaan, untuk apa semua ini saya lakukan? Namun, kamu tetap melakukan apa yang perlu dilakukan. Belajar meski tidak mood, bekerja meski tidak ada yang memperhatikan, menjaga komitmen meski hasil belum terlihat. Disinilah transisi besar terjadi dari bergerak karena motivasi menuju bergerak karena prinsip. Stoikisme menempatkan fase ini sebagai titik kedewasaan. Orang bijak tidak bertindak karena ingin, melainkan karena tahu apa yang benar. Karena nilai hidupnya tidak bergantung pada suasana hati. Banyak orang menunggu siang dulu, baru bergerak. Orang yang bertumbuh bertindak lebih dulu, lalu membiarkan motivasi mengikuti dari belakang. Perbedaannya tampak kecil, namun dalam jangka panjang, dampaknya sangat besar. Di fase ini, kamu mulai hidup dengan self-discipline, bukan dorongan emosi. Rutinitas dijalani tanpa drama, tidak ada sorakan, tidak ada pengakuan, hanya konsistensi yang dijaga dalam diam. Inilah yang disebut silent discipline. Ia tidak terlihat mengesankan, namun justru disinilah karakter dibentuk. Ketika kamu tetap bergerak tanpa dorongan emosional, kamu sedang melatih diri untuk tidak dikendalikan oleh perasaan sesaat. Di titik ini, hidup mungkin belum sepenuhnya tertata. Namun, arah batin kamu mulai stabil. Dan stabilitas inilah yang membuat seseorang mampu bertahan lebih lama dibanding mereka yang hanya mengandalkan motivasi. Keenam, kamu lebih takut tidak berkembang daripada takut gagal. Di fase awal kehidupan, kegagalan terasa seperti ancaman terbesar. Satu kesalahan kecil bisa memicu keraguan panjang. Keputusan sederhana terasa menakutkan karena takut salah, takut dinilai, takut menyesal. Namun perhatikan perubahan halus ini. Jika sekarang ketakutan kamu mulai bergeser, bukan lagi takut gagal, melainkan takut tetap berada di tempat yang sama. Itu adalah tanda bahwa cara berpikir kamu sedang naik ke level berikutnya. Orang yang masih terjebak dalam fear of failure cenderung memilih jalan aman, menunda keputusan, menghindari risiko, bertahan di zona nyaman meski tidak berkembang. Sementara orang yang bertumbuh mulai menyadari satu kebenaran yang tidak menyenangkan. Hidup yang stagnan
perlahan mengikis harga diri dan makna hidup, bukan secara dramatis, tetapi pelan dan nyaris tidak terasa. Sampai suatu hari, disadari semuanya sudah terlalu lama tertunda. Stoikisme memandang kegagalan bukan sebagai aib, melainkan sebagai bagian dari latihan hidup. Kegagalan adalah data. Ia memberi informasi. Ia menunjukkan apa yang perlu disesuaikan, bukan apa yang harus disesali. Yang berbahaya bukan kegagalan. Yang berbahaya adalah berhenti bergerak karena takut salah. Di fase ini, kamu mulai lebih memilih salah langkah daripada tidak melangkah sama sekali. Bukan karena kamu yakin akan berhasil, tetapi karena kamu memahami satu hal penting. Kejelasan sering muncul setelah bertindak, bukan sebelum. Mungkin sekarang kamu lebih berani mencoba hal baru, membuat keputusan meski belum sempurna, mengambil tanggung jawab meski belum sepenuhnya siap. Bukan karena rasa takut menghilang, tetapi karena kamu tidak lagi membiarkan rasa takut menjadi pengendali hidup. Konflik batin di fase ini tidak ringan. Ada bagian diri yang ingin aman. Ada bagian lain yang menuntut pertumbuhan. Dan semakin matang seseorang secara mental, semakin jelas suara kedua itu terdengar. Inilah level Keen Stoic Growth Mindset. Pada level ini, kegagalan kehilangan kekuasaannya, bukan karena kamu kebal terhadap rasa sakit, tetapi karena kamu tidak lagi mengukur nilai diri dari hasil semata. Dan ketika seseorang tidak lagi takut gagal, ia bergerak lebih bebas, belajar lebih cepat, dan berkembang dengan fondasi yang lebih kokoh. Ketujuh, hidup kamu berantakan di luar, tapi nilai hidup kamu mulai tertata di dalam. Di titik ini, kita sampai pada satu kebenaran yang jarang dibicarakan dengan jujur. Stoikisme tidak pernah menjanjikan hidup yang rapi. Ia tidak menjanjikan masalah selesai tepat waktu. Ia tidak menjanjikan jalan yang mulus dan mudah dilalui. Yang stoikisme janjikan hanyalah satu hal. Jika kamu menata batin, kamu akan menjadi manusia yang tidak mudah runtuh. Banyak orang tampak sukses dari luar. Hidup terlihat teratur. Karier bergerak naik. Pengakuan mengalir dari berbagai arah. Namun, di dalam mereka rapuh. Sedikit tekanan cukup membuat emosi meledak. Sedikit kegagalan cukup menggoyahkan harga diri. Kesuksesan mereka berdiri di atas fondasi yang mudah retak. Sebaliknya, ada orang-orang yang hidupnya belum terlihat mapan, masih berjuang, masih mencari arah, masih jatuh bangun dalam proses. Namun di dalam, ada sesuatu yang sudah tertata. Mereka mulai tahu apa yang penting dan apa yang hanya terlihat penting. Mereka tahu apa yang layak diperjuangkan dan apa yang harus dilepaskan. Dan yang paling menentukan, mereka berhenti berbohong pada diri sendiri. Inilah paradoks stoik yang sering luput disadari. Kesuksesan sejati tidak selalu terlihat ketika hidup membaik, tetapi ketika karakter menguat. Jika kamu sudah sampai di titik ini, kamu mungkin sadar bahwa hidup kamu belum sepenuhnya jelas. Masih ada ketidakpastian, masih ada hal-hal yang belum selesai. Namun, kamu tidak lagi kehilangan arah. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Kamu hidup untuk selaras dengan nilai yang kamu pilih secara sadar. Dan keselarasan inilah yang membuat seseorang tetap berdiri tegak, bahkan ketika keadaan tidak berpihak. Stoikisme memandang karakter sebagai benteng terakhir manusia. Ketika uang hilang, ketika status runtuh, ketika pengakuan menghilang, yang tersisa hanyalah siapa diri kamu sebenarnya. Dan jika di tengah kondisi yang belum ideal, kamu mampu tetap jujur, tetap mengambil ownership, tetap menjaga self-discipline, dan tetap setia pada nilai yang benar, maka kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang langka. Inilah level ketujuh, integritas batin. Pada level ini, kondisi luar tidak lagi menentukan arah hidup kamu. Karakter kamu yang menentukan. Dan jika proses ini kamu jalani dengan jujur, maka apapun yang menanti di 2026, kamu menghadapinya dengan karakter yang utuh. Bukan sebagai seseorang yang berharap keadaan berubah, tetapi sebagai pribadi yang siap berdiri. Bahkan ketika keadaan tidak berpihak. Dan justru orang-orang seperti inilah yang pada waktunya sering mencapai kesuksesan yang paling kokoh.
Bukan karena mereka mengejarnya dengan panik, tetapi karena mereka siap memikulnya tanpa kehilangan diri. Maka memasuki 2026, tidak semua orang membutuhkan start baru. Sebagian orang hanya perlu melanjutkan dengan kesadaran baru. Jika cara berpikir kamu kini lebih tenang, lebih bertanggung jawab, dan lebih selaras dengan nilai yang kamu pilih, maka kemungkinan besar kamu tidak tertinggal di 2026. Kamu hanya sedang dibentuk, dan itulah bentuk kesuksesan yang paling stoik. Tenang, kokoh, dan tidak bergantung pada kondisi luar. Jika video ini memberi kamu sudut pandang baru, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Kita akan lanjutkan perjalanan ini tanpa janji manis, tanpa keramaian. Sampai jumpa di video berikutnya.